Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlita Safana Zahiro dari kelas 11 MIPA 1 bermaksud untuk mengumpulkan tugas pendidikan agama Islam, yakni menjelaskan tentang pembaruan Islam. Pembaruan Islam. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembaruan Islam yang sebenarnya. Umat Islam tradisional hingga saat ini tanpa ada perasaan yang masih belum menerima apa yang dimaksud dengan pembaruan Islam. Mereka memandang bahwa pembaruan Islam adalah membuang ajaran Islam yang lama diganti dengan ajaran Islam yang baru. Beberapa orang lain yang masih termasuk umat Islam tradisional memahami pembaruan Islam dengan mengubah Al-Quran dan hadis. Bahkan memahami Al-Quran dan hadis menurut selera orang yang memahaminya, atau mencocokkan makna Al-Quran dan hadis sesuai penafsirannya. Persepsi demikian hingga saat ini tampak dipegang oleh sebagian umat Islam tradisional tanpa mengkonfirmasikannya lagi, sehingga muncullah kaum modernis dan kaum tradisionalis. Maka dari sini kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembaruan Islam yang sebenarnya, agar kita terhindar dari kesalahpahaman. Pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Baiklah, demikian tadi kita telah memahami apa yang dimaksud dengan pembaruan Islam. Berikut ini adalah tokoh-tokoh pembaru Islam dari berbagai negara. Yang pertama, Indonesia. Di Indonesia terdapat 4 tokoh. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau berasal dari daerah Kauman, Yogyakarta. Beberapa jasanya yaitu mengajar memperbaiki jalan dan parit di Kauman. Beliau adalah seseorang yang memprakarsai adanya pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua, Ahmad Sukarti. Beliau berasal dari daerah Aku, Sudan. Beberapa jasanya adalah mendatangkan guru-guru lulusan Arab termasuk adiknya sendiri, dan pendidikan sekolah bernama Madrasah Al-Isrot Al-Islamiyah. Yang ketiga, Ahmad Hasan. Beliau adalah tokoh berdarah Singapura. Beberapa jasanya adalah melakukan berbagai penerbitan kajian keislaman seperti majalah Al-Fatwa dan melakukan tradisi penerjemahan Al-Quran. Yang keempat, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau berasal dari daerah Jombang, Jawa Timur. Beberapa jasanya adalah mendirikan pesantren dan menjaga tradisi pesantren, dan didirikannya Nahdlatul Ulama atau nama lainnya adalah NU. Yang kedua adalah India. Tokoh-tokoh yang berasal dari India ada 3. Yang pertama, Syekh Waliullah. Beliau berasal dari daerah Delhi. Beberapa jasanya antara lain mendamaikan perpecahan yang terjadi akibat perbedaan aliran dan mazhab, dan menyelaraskan konsepsi Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud. Yang kedua adalah Sayyid Ahmad Khan. Beliau berasal dari daerah Delhi. Beberapa jasanya antara lain karya sastra pertama dan terbesarnya peninggalan-peninggalan lama dari Delhi, dan buku kedua hasil syutingan Abu Fazal tentang sejarah pemerintah Islam di India yang berjudul Aini Akbari. Yang ketiga, Muhammad Iqbal. Beliau berasal dari daerah Sialkot, Punjab. Beberapa jasanya antara lain mendirikan negara Pakistan dan membangunkan umat India yang sedang tidur. Yang ketiga adalah Mesir. Tokoh-tokoh yang berasal dari Mesir ada 5, yaitu yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Beliau berasal dari daerah Kawalah, Yunani. Beberapa jasanya adalah memperbaiki hubungan luar negeri dengan negara barat, dan memperbaiki kondisi politik dalam negeri dengan cara membangun kekuatan militer. Yang kedua adalah At-Tahtawi. Beliau berasal dari daerah Tahta. Beberapa jasanya
antara lain menuangkan pemikirannya ke dalam bukunya yang berjudul Manahijul Albab Al-Musyriyah dan menggolongkan masyarakat ke dalam negara yang terdiri dari 4 golongan. Yang ketiga adalah Jamaluddin Al-Afghani. Beliau berasal dari daerah Asadabad. Beberapa jasanya antara lain, yang pertama, membangkitkan kesadaran politik untuk melawan absolutisme. Yang kedua, melawan kolonialisme asing. Yang ketiga, menegakkan kesatuan Islam. Dan yang keempat, menghidupkan akidah Islam. Tokoh yang keempat adalah Muhammad Abduh. Beliau berasal dari daerah Mesir. Beberapa jasanya antara lain, berupaya menjembatani kesenjangan dalam masyarakat Islam antara yang menolak modernitas sama sekali dan kemudian menguatkan akar-akar moralitas mereka. Yang kelima adalah Muhammad Rashid Ridha. Beliau berasal dari daerah Al-Qolamun. Salah satu jasanya adalah beliau menerbitkan 2 buku yang berjudul Al-Hikmah Asy-Syar'iyyah fi Muhakamat Al-Dadiriyah Al-Rifaiyah Al-Azhar, dan yang buku kedua yang berjudul Al-Manar Tarik Al-Ustadz Al-Imam. Yang keempat adalah Turki. Tokoh-tokoh yang berasal dari Turki ada 2, yaitu yang pertama adalah Sultan Mahmud II. Beliau berasal dari daerah Istanbul, Turki. Beberapa jasanya antara lain pembaharuan di bidang militer dengan membentuk satu korps tentara baru yang diasuh oleh pelatih yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha. Yang kedua adalah Nami Kemal. Beliau berasal dari daerah Tekirdek, Turki. Salah satu jasanya adalah beliau menerbitkan 1 buku yang berjudul Pengalaman Ali Bey.